Kasih Sasa, kembali lagi di segmen Fundit, Fundamental Pandit CNBC Indonesia bersama saya Tasya Natalia. Di segmen kali ini kita akan membahas salah satu emiten batu bara, yakni PT Bumi Resources atau kode sahamnya Bumi, yang nyatanya berhasil melunasi utang jumbonya. Nah, kira-kira bagaimana ya prospek sahamnya? Kita akan bahas secara lebih detail menggunakan analisis fundamental. Sebelumnya kita lihat dulu bagaimana pergerakan hari ini pada slide berikut. Nah, kita lihat hari ini pergerakan saham Bumi cenderung terkoreksi ya 2,24% menjadi Rp131. Padahal kalau kita melihat secara historis, Bumi ini pernah mengalami all time high di harga 8.450 pada tahun 2008. Jadi Bumi ini termasuk saham yang cukup legendaris pada beberapa puluh tahun ya, atau tahun 2008. Nah, tapi sekarang bagaimana? Karena ada perbaikan kinerja terutama dari neracanya. Kita lihat pada slide selanjutnya, kita mau mengulas terlebih dahulu dari sisi background ya, di mana Bumi ini sudah listing di bursa sejak tahun 1990 di harga 4.500 per sahamnya. Ya, memang harga ini cukup jauh ya dibandingkan sekarang 131 karena Bumi ini mengalami banyak aksi korporasi yang menyebabkan untuk jumlah saham beredarnya ini meningkat banyak. Bahkan di saat ini sudah mencapai sekitar 371 miliar lembar saham. Ini bisa dibilang 18,5 kali lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2008 yang hanya 19 miliar lembar. Jadi tak heran ya jika harga sahamnya pun jauh perbedaannya. Tetapi nilainya tetap sama karena jumlah lembar sahamnya bertambah. Nah, di sini ada struktur kepemilikan yang harus kita pahami. Di Bumi ini sebagai pengendali dengan jumlah porsi saham paling besar yakni MAK Energy Hong Kong Limited sebesar 45,78%. Nah, perlu diketahui juga pengendali ini merupakan salah satu entitas afiliasi dari grup Salim, yang mana ini juga menjadi penyelamat ya ketika tahun 2022 Bumi ini melunasi hutangnya yang akan kita bahas nanti. Kemudian ada HSBC Fund senilai 10,68%, kemudian Treasure Global Investment 8,08%, NBS Client 4,05%, dan sisanya masyarakat 27,36% yang bisa kita bilang sebagai free float juga. Selanjutnya kita membahas lagi tentang ketahanan racanya. Kita lihat pada slide berikut. Nah, di sini karena pembahasan kita berfokus pada kemampuan Bumi yang berhasil melunasi utang, kita bisa melihat di bagian neraca karena untuk liabilitas atau kewajiban perusahaan itu dicatatkan pada neraca. Di sini kita lihat dulu bagaimana kemampuannya ya, atau perusahaan ini mempunyai uang berapa banyak yang dicatatkan sebagai aset, sebagai kemampuannya untuk membiayai kewajiban. Nah, di sini terlihat bahwa aset lancar terlihat semakin meningkat ya dari tahun 2019 secara tahunan ke 2022, bahkan di periode terbaru untuk paruh pertama tahun ini mencapai 725,73 juta US dollar dibandingkan 2019 yang hanya 454 juta. Kemudian ini juga inline dengan aset tetapnya yang selalu meningkat sehingga secara total aset ini menjadi 4,36 miliar hingga paruh pertama tahun ini. Nah, terus kita lihat juga pada liabilitas jangka pendek dan juga jangka panjang atau utang ya, di mana secara tahunan sejak 2019 juga terlihat semakin turun. Di sini yang paling besar hanya terjadi di tahun 2021 terkhusus untuk liabilitas jangka pendeknya, tapi secara keseluruhan ini semakin turun. Terus kita lihat juga pada sisi modal. Nah, ini yang menarik karena secara bertahun-tahun Bumi ini terkenal ekuitas atau modalnya ini negatif karena semakin tergerus untuk membayar hutang. Tapi kabar baiknya di kuartal pertama tahun ini dan dilanjutkan lagi hingga paruh pertama sudah tercatat positif mencapai 2,83 miliar US dollar. Nah, kita melihat dalam menilai untuk kesehatan neracanya ada beberapa rasio yang kita pakai, yakni rasio lancar dan juga debt to equity ratio. Dari rasio lancar dulu yang pertama, terlihat secara tahunan sejak 2019 ini selalu meningkat. Dari 38,71% menjadi 86,57%, mendekati 100% ya, yang
berarti kemampuan perusahaan dalam membiayai kewajiban jangka pendeknya ini selalu meningkat dan baik begitu. Kemudian kita lihat pada tingkat utang perusahaan dari debt to equity ratio, di mana juga ini turun drastis, yang mana ini menunjukkan tingkat utang perusahaan itu turun. Dari 2019 itu sebanyak 372 kali, yang artinya utang perusahaan itu sangat tinggi, 372 kali dibandingkan modelnya, tapi ternyata berhasil ditekan menjadi 0,53 kali aja. Atau bisa dibilang setengah dari modal itu merupakan hutang yang masih bisa dibayar oleh perusahaan dengan kemampuan rasio lancarnya 86,57%. Nah, selanjutnya kita lihat juga bagaimana tren dari utang bumi ini. Kita lihat pada slide berikutnya. Nah, di sini terlihat ya bahwa di sini data hingga kuartal 1 pertama 2023, utang bumi ini mencapai 22,2 triliun rupiah. Nah, ini sudah lebih baik dibandingkan peaknya pada tahun 2014 yang sempat mencapai 90 triliun. Bahkan kalau tidak salah bumi ini sempat terjerat PKPU, tapi akhirnya berhasil lolos ya, karena utangnya sudah berhasil dilunasi dengan berbagai aksi korporasi. Nah, pertanyaannya aksi korporasi apa saja yang dilakukan bumi? Jadi sepanjang tahun berjalan ya, dari tahun kita lihat ada 2008 sampai dengan 2022, bumi ini sudah melakukan berbagai aksi korporasi seperti right issue, kemudian juga private placement, dan juga mengkonversi obligasi menjadi saham. Sehingga utang obligasinya itu bahkan dibilang nihil ya, karena sudah berhasil dilunasi. Oke, selanjutnya kita melihat pada profitabilitasnya, karena pada dasarnya dari suatu perusahaan ketika melakukan suatu bisnis, kita berharap bisnis itu bisa menghasilkan laba. Kita lihat pada slide berikutnya, dari sisi profitabilitas berdasarkan pendapatan dan laba bersih. Di sini sejak tahun 2020 terlihat bahwa bumi mencatatkan peningkatan profitabilitas, dan untuk periode yang terbaru di sini ada penyusutan ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hingga paruh pertama tahun ini untuk pendapatan turun 8,51% secara tahunan, sedangkan laba bersih turun hampir 50%. Nah, kalau bisa dibilang tahun 2022 itu merupakan tahun yang bullish bagi bumi dan menjadi tahun yang abnormal karena kenaikan dari laba bersih itu disebabkan kenaikan harga batu bara yang saat itu mencapai peaknya di 450 US dollar per ton. Sedangkan tahun ini harga batu bara turun sehingga menyebabkan penurunan dari sisi profitabilitas juga. Dan bisa kita bilang ini cukup wajar karena terjadi di berbagai emiten batu bara selain bumi juga. Nah, selanjutnya kita melihat rasio profitabilitas, karena walaupun memang secara persentase turun ya untuk profitabilitasnya, tapi dari rasio kita lihat dari gross profit margin, operating profit margin hingga net profit margin, bumi ini sejak tahun 2019 memiliki rasio yang cukup atraktif. Dan kalau kita lihat dari GPM ini berhasil stabil positif, bahkan untuk beberapa tahun ini dari 2020 berhasil di 2 digit. Begitu pula dengan OPM-nya, walaupun ada penurunan sedikit ke 7,71% di paruh pertama tahun ini. Namun yang menarik di sini dari margin laba usaha ini dibandingkan dengan margin laba bersih lebih tinggi margin laba bersihnya. Mengapa? Karena di sini ada dukungan dari utang yang sudah lunas sehingga bumi tidak perlu untuk membebankan biaya membayar utang yang lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga di sini untuk net profit marginnya bisa terjaga tetap di 2 digit di akhir Juni 2023 ini. Nah, selanjutnya kita melihat bagaimana dengan ASP dan juga biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi batu bara ya. Di sini kita lihat pada slide berikutnya. Nah, ini cukup penting kita perhatikan untuk menilai suatu perusahaan batu bara, karena perusahaan batu bara ini untuk menjual, mereka kan terpengaruh oleh harga komoditas batu bara. Tetapi tidak selalu ya ketika harga batu bara itu yang acuan ada di sekitar 140 atau 130, perusahaan akan menjual di angka tersebut. Tidak, karena ternyata perusahaan biasa menjual di harga yang lebih rendah. Dan kita harus bandingkan juga dengan biaya untuk memproduksinya atau
cost-nya. Nah, di sini terlihat pada ASP atau average selling price atau harga jual rata-rata untuk Bumi ini hingga kuartal tahun ini, kuartal pertama ya terutama, ini masih di rentang sekitar 120 untuk ASP yang selain Eco Coal, selain itu untuk Eco Coal berada di 56,6, kemudian ASP untuk di perusahaan KPC dan juga ada anak usahanya yang lain itu di 103,7. Jadi jauh lebih rendah ya dengan harga batu bara saat ini yang masih sekitar 130-an lebih. Nah, sekarang dibandingkan dengan harga produksinya, ini per ton ya, di sini harga produksi relatif lebih sedikit. Untuk ketiga segmen di Bumi ini ada di rentang 41 sampai dengan 54,6. Jadi kalau bisa kita bandingkan di antara 100-an lebih dengan 40 sampai 50-an, tentu selisih ini masih akan memberikan margin yang cukup menguntungkan bagi Bumi, sehingga potensi ke depan untuk memberikan profitabilitas yang lebih positif ini masih memungkinkan ya, walaupun bisa terbilang akan lebih rendah daripada tahun 2022 yang memang menjadi peak-nya paling tinggi ya sepanjang sejarah. Nah, di sini ada guidance juga atau target dari manajemen untuk tahun ini coal price atau harganya akan berada di rentang 95 sampai dengan 105 per ton. Kemudian untuk biayanya atau cost ini di rentang 60 sampai 62 US dollar per ton. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita akan membahas juga bagaimana dengan prospeknya, karena ini juga cukup penting ya. Kita melihat bagaimana perusahaan itu bertumbuh, karena dalam kita membeli saham kita juga harus menilai forward looking. Selanjutnya kita lihat di slide ini, di mana untuk prospek bisnis dari Bumi ini akan bergantung pada volume ya, karena jika bergantung pada harga, harga sedang turun. Jadi agar pendapatan bisa lebih maksimal, Bumi ini bisa menghasilkan volume yang lebih tinggi supaya bisa mengkompensasi dari turunnya harga komoditas. Kemudian hilirisasi batu bara akan terus berlanjut karena memang batu bara ini bisa dibilang sebagai energi yang kurang ramah lingkungan. Tetapi apakah ini menjadi akhir? Tentu tidak, karena perusahaan bisa melakukan hilirisasi. Begitu pula dengan Bumi yang kabarnya sedang dalam proses untuk memproduksi amonia ya, yang ini cukup dirasa bagus dan harapannya untuk ke depan bisa meningkatkan profitabilitas juga. Kemudian ada tantangan juga yang perlu dihadapi karena perusahaan dalam berjalan tentu akan menghadapi tantangan-tantangan. Nah, di sini antara lain ada cuaca buruk karena yang mendekati akhir tahun akan ada musim ya hujan begitu. Nah, ini bisa menghambat produksi batu bara. Kemudian dari perlambatan ekonomi global karena memang tidak menutup kemungkinan akibat COVID-19, perang Rusia-Ukraina, negara-negara di luar Indonesia masih mengalami perlambatan ekonomi yang ini bisa meningkatkan risiko perlambatan dari demand batubara. Kemudian juga risiko dari kebijakan pemerintah ya, apalagi terkait dengan royalti dan juga pajak. Tapi walaupun begitu, prospek bisnis Bumi ini berdasarkan volume, kemudian kita melihat dari sisi cost dan juga harga batubara yang selisihnya masih bisa memberikan margin positif, ini kami nilai profitabilitas masih bisa terjaga cukup solid. Hanya saja karena perusahaan ini baru saja melunasi hutangnya dan masih dalam proses perbaikan dari neraca, jadi ada kemungkinan perusahaan akan lebih fokus pada meningkatkan kesehatan neracanya. Jadi untuk investor yang berharap dividen dari Bumi ini, jadi bisa dibilang kita harus lebih konservatif ya, karena mungkin Bumi ini akan menggunakan laba bersihnya lebih fokus kepada pengembangan usahanya dan menyehatkan neracanya. Selanjutnya dari sisi valuasi kita lihat dalam slide berikutnya, di mana kita membandingkan Bumi ini dengan beberapa kompetitornya, yakni ada Adaro, PTBA, dan ITMG. Kalau berdasarkan di sini ada PTBA dan ITMG ini sebenarnya kurang apple to apple karena mereka lebih kepada penjualan batu bara, tapi ada Adaro yang bisa lebih inline dengan Bumi karena memiliki usaha dari hulu hingga hilir ya, seperti dengan Bumi. Nah, menggunakan rasio PE dan juga price to book value atau PBV, Bumi bisa terbilang mahal ya karena nilainya lebih tinggi gitu dibandingkan dengan beberapa kompetitornya terutama yang dari PE. Kalau dari PBV ini Bumi masih bisa bersaing dengan Adaro dan juga PTBA ya. Tapi
memang dari secara keseluruhan untuk valuasi Bumi ini bisa terbilang sudah mulai premium begitu. Nah, tapi walaupun begitu, ada potensi ya ketika perusahaan masih bisa membukukan profitabilitas yang cukup solid, harga saham pun masih bisa terapresiasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya, Tasya Natalia, saya kembalikan ke Syasha.